Oke, halo semuanya. Buat kalian yang lagi siap-siap buat TKA, pasti ada satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Atau mungkin bikin sedikit deg-degan ya. Gimana sih sebenarnya skor kita itu dihitung? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua misterinya. Karena percaya deh, paham cara kerjanya itu kunci utama buat bikin strategi jitu. Coba deh kita jujur-jujuran dulu ya. Pas lagi pusing-pusingnya ngerjain soal TKA, pernah nggak sih kepikiran? Gimana caranya nilai TKA itu sebenarnya dihitung? Kalau iya, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa sistem penilaian ini kayak black box gitu, misterius. Tapi tenang, hari ini kita bakal buka kotak itu bareng-bareng. Oke, yang pertama dan paling penting kita bakal ngintip langsung ke dapurnya. Ke jantung sistemnya. Gimana sih cara kerja mesin penilaian di balik layar itu? Yuk kita bedah prosesnya. Nah, ini dia nama sistemnya. Item Response Theory, atau biasa disingkat IRT. Gini, ini tuh bukan sekedar ngitung jawaban benar kalian ada berapa. Nggak sesimpel itu. IRT ini jauh lebih canggih. Sistem ini juga ngeliat tingkat kesulitan soalnya. Jadi kalau kalian bisa jawab soal yang susah, bobot nilainya itu bakal lebih tinggi dibanding kalau kalian jawab soal yang gampang. Keren kan? Makanya sistem ini juga dipakai di SNBT-UTBK. Oke, fokus ya teman-teman, ini informasi paling-paling penting yang bisa mengubah total cara kalian ngerjain TKA nanti. Siap? Dengerin baik-baik. Di TKA, jawaban salah itu tidak mengurangi nilai. Beneran, nggak ada sistem minus sama sekali. Ini nih, game changernya, fondasi utama strategi kita nanti. Jadi buang jauh-jauh deh semua mitos soal nilai minus itu. Terus, alur kerjanya gimana? Simpelnya gini. Pertama, sistem IRT tadi bakal nganalisis semua jawaban kalian, sambil ngitung bobot tiap soal. Udah kita bahas barusan kan? Nah, setelah itu, nilai dari semua mata pelajaran digabung jadi satu. Anggap aja ini skor mentah kalian. Tapi prosesnya belum selesai sampai di situ. Skor mentah tadi kemudian diolah lagi jadi skor akhir yang nanti bakal kalian lihat di sertifikat. Yuk kita lihat gimana transformasinya. Jadi, skor mentah tadi diubah ke skala yang kita semua udah familiar banget, yaitu skala 0 sampai 100. Biar akurat, nilainya nanti ditulis sampai 2 angka di belakang koma. Ya, angka inilah yang bakal nentuin segalanya di sertifikat kalian nanti. Tapi, bukan cuma angka aja loh yang kalian dapat. Biar lebih kebayang, skor kalian juga bakal dikelompokkan jadi 4 kategori. Ada istimewa, baik, memadai, atau kurang. Udah pasti dong ya, target kita semua itu paling nggak ada di baik atau syukur-syukur di istimewa. Biar jalan ke kampus impian makin mulus. Oke, skor udah, kategori juga udah. Terus habis itu gimana? Nah, sekarang kita bahas 2 hal praktis yang penting banget. Soal sertifikatnya dan aturan main dari ujian ini. Nanti kalau ujiannya udah beres, kalian bakal dapat sertifikat resmi dari Kemendikbudrismen. Nah, yang menarik nih, sertifikat ini sebenarnya nggak ada masa berlakunya. Tapi, ya tentu aja tiap universitas biasanya punya aturan sendiri soal tahun kelulusan pendaftar. Dan ini aturan yang paling krusial. Tolong perhatiin baik-baik. Setiap siswa cuma bisa ikut TKA 1 kali aja. Sekali seumur hidup. Nggak ada yang namanya ujian ulang, ujian susulan itu cuma ada kalau ada masalah teknis parah atau kendala pribadi yang valid dan bisa dibuktikan. Artinya apa? Kesempatan kalian cuma 1. One shot only. Oke, kita udah tahu cara kerja mesinnya, kita juga udah tahu taruhannya gede banget karena kesempatannya cuma sekali. Sekarang, ayo kita rangkai semua info ini buat jadi satu strategi jitu biar skor kalian bisa maksimal. Intinya kayak gini guys, paham sistemnya itu langkah pertama buat naklukin ujiannya. Semua yang kita bahas dari tadi itu bukan cuma teori, tapi amunisi buat kalian. Dengan tahu cara penilaiannya, kalian nggak lagi bertempur dalam gelap. Kalian jadi tahu persis aturan mainnya. Dan itu keuntungan yang luar biasa besar. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Strategi terbaiknya gimana? Simple banget. Karena nggak ada penalti buat jawaban salah, maka strategi paling cerdas adalah coba jawab semua soal. Jangan pernah biarkan ada satu soal pun yang kosong. Karena ngosongin jawaban itu rugi banget. Jawab aja semuanya meskipun harus nebak. Nah, sekarang kalian udah tahu rahasianya. Nggak ada lagi misteri, nggak ada lagi mitos nilai minus. Pertanyaannya sekarang buat kalian. Setelah tahu semua ini, gimana strategi kalian bakal berubah? Coba deh dipikirin. Manfaatin info ini baik-baik ya. Semangat dan semoga berhasil.